بسم الله الرحمن الرحيم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam satu materi pelajaran yang berbeda dari semester sebelumnya. Kita punya materi pelajaran tentang tasawuf dan irfan Islami. Pembahasan terkait masalah tasawuf, tentu kalian pernah memperoleh penjelasan, apakah itu secara singkat atau luas, atau mungkin pernah mendengarkan, ya, berhubungan tentang mistisisme dalam ajaran Islam, atau kalau dalam bahasa agama berhubungan dengan persoalan maknawiyah, persoalan spiritualitas. Tapi itu untuk tasawuf amalinya atau irfan amalinya. Sebab ada juga pembahasan terkait tentang teoritis dan falsafi, disebut sebagai tasawuf falsafi atau irfan nazari. Kalau berhubungan dengan tasawuf falsafi dan irfan nazari, kurang lebih misalnya seorang pelajar, seorang mahasiswa haruslah terlebih dahulu melewati serangkaian ilmu-ilmu akal. Alat dari ilmu akal itu adalah mantik atau logika, tapi ini ilmu alat. Jadi terlebih dahulu mesti melewati serangkaian pembahasan kalami, ilmu kalam, teologi, ya, yang berhubungan dengan persoalan usuluddin. Dan di samping itu juga sudah melewati serangkaian pembahasan filsafat Islami. Nah, saya lihat dalam semester ini irfan Islami dengan filsafat Islami itu dia bagi kalian merupakan materi baru. Sebenarnya mestinya kalian semester ini mendapatkan filsafat Islami, baru misalnya semester berikutnya mendapatkan irfan Islami.
Cuma mungkin dikarenakan program kalian ini hanya setahun, maka dibaringkanlah filsafat Islami dan irfan Islami. Karena itu kita harus berusaha menyederhanakan pembahasan daripada irfan Islami ini. Nah, pertama kita akan memasuki pembahasan berhubungan masalah makna lugawi tasawuf. Saya tidak mau memperpanjang pembahasan tentang makna lugawi, di mana banyak terjadi semacam diskursus, banyak perbedaan pandangan. Saya akan memilih saja. Nah, sebagian misalnya berpandangan bahwasanya sufi dan tasawuf itu atau lafaz sufi itu berasal dari kata safa. Dikarenakan arif atau sufi itu adalah ahli safa. Ahli safa yakni ahli penyucian, ahli tazkiyah nafs. Berasaskan inilah maka seseorang yang berada pada jalan ini disebut dengan sufi. Ya, jadi ini satu pandangan. Ada juga pandangan mengatakan bahwa lafaz tasawuf itu diambil dari ahli suffah. Jadi lafaz tasawuf dan sufi itu diambil dari ahli suffah. Di zaman Nabi SAW itu ada disebut ahli suffah. Kehidupan mereka sangatlah zuhud, dan sufi ini mempunyai kesamaan dengan mereka. Seorang sufi menjalani kehidupan yang zuhud, karena memang salah satu cara untuk mendapatkan kesucian, melakukan tazkiyah nafs itu adalah dengan tidak mencintai dunia, tidak menyukai dunia. Tidak menyukai dunia itu adalah suatu kondisi zuhud, yakni kehidupan dijalani dengan zuhud. Jadi mereka berpandangan bahwa lafaz tasawuf dan sufi itu diambil dari ahli sufa yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua pendekatan. Saya ingin mengutarakan pandangan yang ketiga, di mana ini yang lebih diterima dan masyhur. Sebagian besar peneliti mengatakan bahwa lafaz sufi itu diambil dari suf. Ya. Jadi kata sufi diambil dari lafaz, dari kata suf. Ya. Kalau tulisan Arabnya seperti sod, suf. Ya. Suf sendiri punya makna wall.
Kenapa sufi dikatakan sufi? Itu dikarenakan mereka mengenakan pakaian terbuat dari wol. Karena salah satu program Sair Suluk adalah melatih jiwa, riyadhah nafsani. Pakaian yang terbuat dari wol ketika itu tidaklah lembut, tapi ia kasar. Kalau kita punya pakaian ini lembut-lembut rata-rata, kalau kasar ya istilahnya merasakan sesuatu yang tidak enak di badan. Tapi untuk melatih, jadi pakaian mereka terbuat daripada wol. Kelompok sufi ini tidak mengenakan pakaian yang lembut. Dia mengenakan pakaian wol di mana lebih kasar dari pakaian lainnya. Oleh karena itu, dikarenakan galibnya mereka ini atau mereka yang menjalani kehidupan sebagai sufi mengenakan jenis pakaian yang terbuat daripada suf ini, wol ini, karena itulah dinisbahkan kepada mereka dengan nama sufi. Dan pandangan ketiga ini yang banyak diterima oleh para ahli dalam ilmu ini. Nah, itu dari sudut pendekatan lugawi tadi atau bahasa. Sekarang kita mau melihat dari sudut makna istilah sufi atau tasawuf. Nah, makna secara istilah atau definisi dari tasawuf juga sangat banyak sekali. Kan di dalam dunia tasawuf itu banyak tarekat, ya. Banyak tarekat. Ada misalnya tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Zaziliyah, ada tarekat apalagi itu kalau di sini malah ada Khalwatiyah, ya, dan berbagai jenis tarekat. Kalau di Afrika ada tarekat disebut Sanusiyah. Bahkan seperti Rumi sendiri punya tarekat, Ibnu Arabi punya tarekat. Ada juga tarekat disebut Kubrawiyah. Jadi banyak sekali jenis daripada tarekat, dan masing-masing dari tarekat itu mempunyai istilah terhadap tasawuf. Artinya mereka mengartikan, ya, tasawuf itu berdasarkan tarekat mereka. Namun kita akan memilih pengertian istilah tasawuf dari tokoh-tokoh yang menjadi sandaran pokok urafa. Di dalam kitab Awariful Ma'arif yang menjadi salah satu kitab sandaran para sufi atau urafa,
Syihabuddin Abu Habs Umar Suhrawardi berkata, aqwalu masyayikh fi mahiyati tasawuf tazidu ala alfi qaul fa innal alfaz wa in ikhtalafat mutaqaribatul ma'na. Jadi pandangan para syekh, jadi di kalangan sufi itu para tokohnya disebut syekh, terkait substansi atau mahiyat tasawuf itu lebih dari 1000 ucapan. Dan lafaz-lafaz itu meskipun berbeda tapi dari segi makna saling berdekatan. Nah, kita akan meninjau secara periodik pandangan beberapa tentang istilah tasawuf. Salah satu dari urafa besar bernama Ma'ruf Karhi. Ma'ruf Karhi wafat 201 Hijriah. Ma'ruf Karhi ya, wafat 201 Hijriah. Disebutkan di dalam Tazkirah bahwa beliau ini tadinya bukan seorang muslim. Lantas di tangan Hadrat Ali bin Musa Ar-Ridha alaihissalam masuk Islam, dan dia mempelajari irfan atau tasawuf di sisi beliau, yakni Hazrat Ali bin Musa Ar-Ridha. Ali bin Musa Ar-Ridha ini merupakan imam ke-8 dari mazhab Syiah Isna Asyariyah, imam ke-8. Beliau punya markat atau kuburan itu di Mashhad di Iran. Saya berapa kali pergi berziarah ke sana. Dia punya markat yang kemudian disebut seputarnya itu haram, itu sangat luas sekali. Ya. Oleh sebab itu sangat banyak dari silsilah irfani atau silsilah sufi itu dari jalan Ma'ruf Karhi ini tersambung kepada Imam Ridha alaihissalam, dan dari beliau yakni Imam Ridha ini tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam tarekat itu ada disebut silsilah syekh. Jadi para pembimbing ma'nawiyah itu mempunyai silsilah. Misalnya sekarang ini siapa dia, dari tarekat apa atau tarekat apa, siapa dia, misalnya sekarang mursyidnya atau syekhnya. Nanti dia bersilsilah ya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya generasi sekarang seorang mursyid dari generasi sebelumnya lagi, terus silsilahnya itu biasanya sebelum sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Jadi seperti itu. Jadi
Misalnya pada tahap paling akhirnya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu silsilahnya. Ya. Oh ya, mau minta izin. Nah, ma'ruf Karhi tadi ini mempunyai definisi tasawuf yang bagus, di mana dia mengatakan at-tasawufu al-akhdhu bil haqaiqi wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Ya, tidak mengerti bahasa Arab tidak ada masalah, yang jelas kalian tahu mengaji kan? Ya, jadi sebagaimana kalian dengar Al-Quran tapi tidak paham maknanya, dengar teks bahasa Arab ini meskipun tidak paham maknanya nanti diterangkan. Ya, seperti itu. Karena kalian berlatar belakang tidak dari pesantren. Mana mi yang pakai cadar? Pulangi. Hah? Sakit. Tapi siapa yang gugur sekarang peserta kelas? Yang gugur itu maksudnya pulang, tidak mau datang. Ada? Siapa? Farsya. Yang perempuan sini satu. Adiknya Mutahari? Bukan. Yang satu tapi juga dari Kolaka kan? Pulang selamanya media itu. Iya, karena dia lagi daftar kuliah. Masuk kuliah? Ada kepenerimaan kuliah sekarang. Saya kira nanti tahun berikutnya pi. Maksudnya nanti pi. Ya? Bulan-bulan 6, bala bulan-bulan 8 kalau tidak salah penerimaan. Mungkin mau bimbingan belajar atau bimbel. Ya, sekarang jalan kalau mau misalnya masuk kuliah jurusan yang banyak banyak persaingan, ikut bimbel. Kamu siapa namamu? Kakakmu Nabilah. Kakakmu Nabilah. Sepupu di Nabilah kuliah di Unhas, tahu anak tidak tonji ikut bimbingan belajar dia 1 tahun ikut seperti kalian nyantri, kemudian ikut ujian masuk Unhas, lulus dia. Apalagi jurusannya antropologi. Ya. Berarti cerdas-cerdas juga itu Nabilah. Biasanya kita kalau di Unhas negeri dulu, tapi sekarang mungkin tidak nih, bersaing. 1 orang itu harus kalahkan 100 orang minimal untuk lulus. Ya, saya juga dulu waktu ikut ujian masuk Unhas, berapa gelintir orang kita lulus dari Boni misalnya tuh, dari daerah kan. Saya tidak cerdas itu lulus tonja. Ya. Lulus dengan doa. Ya. Karena ada tonji rezekinya orang baik-baik, berarti saya orang baik-baik dulu. Ya. Itu intermezzo saja toh. Nah, jadi kita baca teks Arabnya, nanti kita maknakan. Yani tasawuf artinya mengambil dan mendapatkan, mengambil atau mendapatkan hakikat-hakikat. Ya, jadi seseorang yang melakukan penyucian diri, nanti dia akan mendapatkan pengalaman ma'rifat, pengalaman pengetahuan. Ya, ia akan mengetahui rahasia-rahasia dari alam. Ya, jadi dia mengatakan bahwa tasawuf itu mengambil atau mendapatkan hakikat-hakikat dan berputus asa dari apa yang ada di tangan makhluk. Ya, artinya berputus asa ini
berpantang atau menjauhi atau apalah namanya, ya apa yang ada di tangan makhluk. Ya maksudnya di tangan makhluk ini dunia, kekayaan kah, jabatan kah, atau hal yang bersifat duniawi. Ya ini mereka tidak hero terhadap apa yang ada pada manusia. Jadi dia tidak perhatian cari harta misalnya ya. Nah itu definisi tasawuf dari tadi ini Ma'ruf Karhi. Berikutnya di sini langsung masuk kepada abad, kayaknya tidak tersusun juga dia secara abad. Langsung masuk tahun wafatnya yaitu Attar. Jadi ada juga seorang sufi bernama Attar Naisaburi. Itu juga saya pernah pergi melihat dia punya kuburan. Dia ada di daerah disebut Hamadan di Iran juga. Nah, kuburannya Ibnu Sina, filosof, itu ada juga di Hamadan. Jadi waktu saya berkunjung ke Hamadan, datanglah ke Hamadan, yakni untuk apalagi namanya sebenarnya itu untuk berlibur lah, semacam liburan kita pergi. Ya sempat mengunjungi kuburannya atau Attar Naisaburi juga dan Ibnu Sina. Nah dia sendiri di sini wafat disebutkan kira-kira 626 atau 628 ya. Di dalam Tazkiratul Aulia ya dia menukil makna yang berasal dari Ma'ruf Karhi ini. Jadi dia menukil karena Attar ini orang Persia, maka dia menukil dan menerjemahkan ke dalam bahasa Persia. Jadi dia mengatakan tasawuf yakni mengambil atau mendapatkan hakikat-hakikat dan mengatakannya secara benar, secara dalam, serta putus harapan dari apa yang ada di tangan makhluk. Jadi sedikit saja dia tambahkan. Kekhususan daripada definisi ini, kemencakupannya terhadap dua sisi asli irfan Islami, yaitu sisi ma'rifatnya dan sisi amalinya, yang mana nanti kita akan bahas secara tersendiri. Ada yang disebut irfan nazari dan ada yang disebut irfan amali. Jadi kita nantilah singgung ini, ada yang disebut irfan nazari dan ada yang disebut irfan amali. Nah, kita punya pendekatan pembahasan di sini, didahulukan dulu irfan nazari. Tapi sebelum irfan nazari ada juga penjelasan terkait masalah sejarah irfan itu sendiri, sejarah tasawuf itu sendiri. Ya mungkin pendekatan atau pembahasan sejarahnya itu kita pertemuannya 2 kali atau 3 kali saja. Lantas yang lebih penting itu memasuki pembahasan irfan nazarinya. Pembahasan irfan nazari itu seperti filsafat, memakai juga istilah-istilah filsafat. Makanya tadi saya singgung, biasanya orang mempelajari irfan itu setelah mengenal filsafat Islami. Ya, jadi seperti itu jenjangnya. Jadi kalau misalnya di dalam ilmu-ilmu akli itu, pertama orang harus dulu pelajari logika. Mungkin bersamaan juga mempelajari ilmu kalam,
Ya, tapi ilmu kalam itu bertingkat-tingkat. Mungkin yang diberikan kalian di sini karena cuma 1 semester saja. Tidak ada kan ilmu kalam sekarang ya? Masih ada? Ya. Berarti mungkin pilihannya secara pembahasannya secara pilihan juga. Karena biasanya itu ya 1 semester itu hanya pembahasan ketuhanan saja. Apalagi kalau sistem kalian ini kayaknya pertemuan kita itu sampai berapa pertemuan kemarin itu pelajaran akhlak? Belasan ya kalau tidak salah. Ya. Jadi ilmu kalam bertingkat-tingkat. Ada kalam mukaddimah dulu, kemudian pertengahan, kemudian pembahasan paling tinggi. Nanti selesai itu filsafat, mukaddimah, pertengahan, baru tinggi. Nah, irfan itu biasanya orang setelah menyelesaikan filsafat pertengahan baru masuk irfan. Karena di sini ada hal yang cukup sensitif dibahas di dalam irfan Islami. Ada hal yang cukup sensitif pembahasannya. Makanya kadang kalau tidak dimengerti, banyak orang salah memaknainya. Bahkan sebahagian ahli fikih, fuqaha, karena salah menerima informasi tentang permasalahan ini, dia sesatkan orang yang belajar irfan. Ya. Atau misalnya kalau dalam masalah irfan amali dari ulama fikih itu disebut pembuat bid'ah. Tapi memang sih terdapat bid'ah ya di dalam tasawuf, tapi tidak, misalnya bukan berarti tidak ada yang benar. Ya. Cuma mereka menghukumi sama semua, ya. Sama dengan dalam masalah pemikiran, tidak semua juga menyimpang. Ada yang memang benar, tapi mereka menghukumi juga semuanya sehingga menyesatkannya. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kecenderungan sebagian fuqaha menyesatkan filosof, terlebih lagi terhadap irfan itu sesatnya. Jadi kalau misalnya sesatnya filosof sedikit, sesatnya irfan itu lebih besar. Ya, seperti itu. Tapi sekarang ilmu terbuka. Ya. Kita misalnya mengakses YouTube atau mengakses apa saja, wacana luas sekali diungkapkan di medsos. Kita bersentuhan dengan berbagai wacana pemikiran. Justru kalau kita tidak pahami, nanti kita terjatuh pada pemikiran yang salah, toh pemahaman yang salah itu kan. Ya, olehnya itu perlu kita mempelajari dengan seksama supaya kita mempunyai pemahaman yang benar dan tidak mudah menyesatkan orang. Tidak mudah menyesatkan orang. Ya. Itu hal yang harus kita lakukan sebagai pencari ilmu. Nah, jadi definisi tadi di atas itu mencakupi daripada tasawuf amali dan tasawuf ma'rifati atau tasawuf falsafi atau irfan amali dan irfan nazari. Jadi kalau kita ada istilah misalnya tasawuf amali, ini kita anggap sama dengan istilah irfan amali. Ya, anggaplah kita seperti itu. Kalau tasawuf falsafi itu kita anggap sama dengan irfan
Nasari. Ya. Nah, dari At-Tar tadi kita kembali ke abad 3, yaitu seorang sufi masyhur bernama Junaid Baghdadi. Beliau wafat tahun 297 Hijriah. Nah, beliau ini dikarenakan diterima oleh kebanyakan sufi atau urafa, maka dia masyhur dengan Syekh Taifah. Maksudnya syekhnya kelompok sufi. Ketika beliau ditanya apa itu tasawuf, dia mengatakan tasawuf adalah Tuhan mematikanmu dari dirimu dan dia menghidupkanmu dengan dirinya. Ya. Jadi tasawuf adalah Tuhan mematikanmu dari dirimu dan menghidupkanmu dengan dirinya. Itu definisi tasawuf dari Junaid Baghdadi. Jadi memang sebenarnya manusia harus berusaha mematikan dirinya dari dirinya. Mematikan di sini bukan mematikan maksudnya menghilangkan ruh dari dirinya, yakni egonya, ya. Keinginannya, syahwatnya, kehendaknya. Kan sebenarnya terjadinya kekacauan di dunia ini karena bertemunya berbagai ego yang saling bertentangan, ya. Semua punya klaim, apakah itu klaim pemilikan, klaim penguasaan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat kekacauan. Nah, tazkiyah nafs, penyucian diri itu yakni berusaha menghilangkan ego. Ya, seperti itu. Jadi ini maksud kurang lebih. Selanjutnya seorang urafa atau sufi bernama Abu Bakar Qattani. Dia memberikan definisi terhadap tasawuf, tapi dia memberikan definisi tasawuf juga dari sisi ma'rifat dan sisi amalinya. Dengan sangat simpel dia berkata, at-tasawuf safaun wa musyahidatun. Kalau musyahadatun penyaksian, ya. Jadi tasawuf maksudnya adalah kesucian, kebersihan, dan penyaksian. Dimensi kesucian itu maksudnya berhubungan masalah amalinya, tasawuf amalinya. Yakni tasawuf amali memang bagaimana seseorang itu di dalam sair suluk, melakukan perjalanan sair suluk, tazkiyah dan tahzib nafs untuk mendapatkan kebersihan kalbu. Ya.
Jadi manusia pertama harus berusaha memperoleh kebersihan lahir, lantas berusaha memperoleh kebersihan kalbu. Ketika sudah mendapatkan kebersihan kalbu, ibarat kaca sudah bersih, maka pantulan itu akan ia terima dengan jelas. Jadi dia mengatakan safaun wa musyahadah, yakni kebersihan, kesucian dan penyaksian. Setelah kebersihan maka akan nampaklah realitas-realitas yang tersembunyi. Kita ini misalnya punya realitas lahir kan, sebagaimana kita bahas di dalam akhlak yang kita bahas sebelumnya itu sudah mengarah kepada tazkiyah, tapi belum gitu masuk kepada persoalan tazkiyah. Sebagaimana kita bahas di dalam akhlak, kita ini punya rupa selain rupa lahir ini, dan itu rahasia bagi yang lain. Sekiranya kalian mengetahui misalnya rupa batin saya karena sedemikian jeleknya, kalian tidak mau dengar saya punya pengajaran. Karena rupa batin ini sesuai dengan karakter, sesuai dengan sifat dan amal. Bisa saja kita punya rupa asli, batin ini tidak berupa manusia. Sekiranya kita ini, untungnya Tuhan tutupi semua rahasia satu dengan lain kita. Kalau misalnya saya dengan istri saya sama-sama melihat rupa batinnya, boleh jadi tidak baku suka, ya, antara Tom and Jerry misalnya, karena satu kucing rupanya, satu tikus rupanya, saling baku kejar, ya. Tapi karena tidak saling mengetahui rahasia, ya akrab dalam hidup. Seperti itu. Ada Ma'ruf dulu pengajar akhlak di KUM. Dia tidak melihat orang kalau mengajar. Ya dia ini, karena bisa saja nampak itu batinnya orang, ada tanduknya misalnya kan. Bahaya. Ya, jadi pertama dia memaknai irfan amali atau tasawuf amali, yaitu safa, kesucian. Ketika sudah sampai pada kesucian, baru mendapatkan musyahadah, penyaksian. Jadi dia mendefinisikan bahwasanya tasawuf atau irfan itu terbentuk dari dua sisi. Ya. Ada yang berhubungan dengan kebersihan kalbu dan kesucian batin yang disebut sebagai irfan amali atau sai suluk, dan yang kedua penyaksian hakikat-hakikat dan pencapaian terhadap ma'rifat syuhudi yang disebut dengan irfan nazari. Nah, pada pembahasan terkait masalah pengertian tasawuf secara istilahi ini, kita juga membawakan tentunya pandangan Syekh Ibnu Arabi. Jadi Syekh Ibnu Arabi ini juga mempunyai kedudukan yang sangat penentu di dalam perjalanan irfan. Karena dengan kehadirannya lah muncul irfan nazari. Beliau itu hidup atau wafat, ya bukan hidup, dia wafat di tahun 638 Hijriah. Di dalam risalah Istilahat Sufiyah, beliau berkata, at-tasawwuf al-wuqufu ma'al adabis syar'iyyah zahiran wa batinan, wahyal
khulqul ilahiyah. Maksudnya tasawuf adalah istiqamah dengan adab-adab syariat secara lahir dan batin, dan itu tiada lain adalah akhlak ilahi. Kalau kita lihat definisinya di sini, beliau hanya menjelaskan sisi amalinya saja, ya, tasawuf amali, tidak tasawuf nazari atau falsafi. Jadi tasawuf yaitu istiqamah dengan adab-adab syariah dalam lahir dan batin yang tiada lain adalah akhlak ilahi. Nah, inilah istilahnya secara singkat kita membahas tentang tasawuf, baik dari pendekatan lugawi bahasa maupun dari pendekatan istilah. Ya, saya kira mau bertanya, berapa kali meminta izin? 2 kali nih. Ya. Itu tadi sudah saya singgung, ya. Kenapa kita mau belajar irfan? Sama jika kalau saya bertanya, kenapa mau belajar sejarah misalnya? Kenapa mau belajar ilmu filsafat misalnya? Apa jawabannya kalau saya tanya kenapa harus belajar ilmu filsafat? Mau bertengkar. Kan ada orang pikir kalau dia belajar ilmu filsafat jago berdebat. Orang belajar filsafat itu untuk sampai pada pengetahuan yang benar terhadap hakikat. Jadi ilmu usuluddin itu juga mengajarkan pengetahuan atau ma'rifat terhadap hakikat. Tapi dia langsung lebih spesifik masuk kepada agama. Kalau filsafat juga mengajarkan supaya orang bisa mengenal hakikat dengan jalan filsafat, tapi dia dimulai dari luar agama. Makanya ada yang sampai kepada agama, ada yang tidak menyampaikan agama, itu filsafat. Tuh? Ada filsafat ilahiyah, ada filsafat materialis. Kan? Ya. Jadi kalau kita belajar usuluddin itu pada dasarnya dia ingin mengajarkan kita terhadap hakikat yang benar. Filsafat juga seperti itu. Dia ingin mengajarkan kita terhadap pengetahuan hakikat yang benar. Kalau usuluddin karena dia artinya sudah usuluddin, prinsip-prinsip agama, jadi dia dari dalam meninjaunya. Tapi dengan pendekatan akliyah, kadang juga dibantu dengan Qur'aniyah serta hadis. Tapi kalau orang bersungguh-sungguh belajar ilmu usuluddin, prinsip agama, apa yang dia tidak terima dengan akalnya mestinya dia tinggalkan. Meskipun misalnya agama menyodorkan seperti itu. Misalnya taruhlah Asy'ariyah menyodorkan pandangan tentang determinisme, keterpaksaan manusia di dalam perbuatan. Apakah kita menerima misalnya bahwa kita ini di dalam berbuat terpaksa? Jabariyah, kalau tidak diterima akal ditinggalkan. Demikian pula misalnya Mu'tazilah di dalam permasalahan perbuatan manusia secara mutlak lepas dari kuasa Tuhan.
Jadi benar-benar secara mutlak dia berbuat. Dan misalnya pandangan bahkan terhadap masalah Tuhan misalnya. Kalau kita penganut Asy'ariyah harus menerima ada 8 yang kadim. Ya. Apa itu yang 8 kadim? Kadim tidak tahu juga apa itu kadim. Ya, tahu kadim? Tahu ya kadim? Apa itu kadim? Hah? Lama. Lama itu arti bahasa. Sekarang istilahnya apa itu kadim? Hah? Apa kadim? Ya. Kadim itu berhadapan dengan hadis. Hadis baru, kadim lama. Cocok ini secara bahasa. Sekarang secara istilah apa maksudnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Tidak dijelaskan pengajar ilmu kalamnya. Harus dijelaskan. Jangan cuma ditahu apa itu kadim secara bahasa. Apa itu hadis secara bahasa, harus dibedah. Apa itu kadim? Mestinya kamu tanya dulu waktu diajar, Ustaz, apa itu kadim? Ustaz, apa itu hadis? Kadim yakni sesuatu itu tidak didahului oleh ketiadaan. Ya, jadi kadim itu secara istilah maksudnya sesuatu itu tidak didahului oleh ketiadaan. Artinya senantiasa ada. Makanya tidak dicipta dia. Toh, itu disebut kadim. Nah, hadis sesuatu yang didahului oleh ketiadaan. Dicipta dia, nanti ada pencipta yang mengadakan baru dia ada. Kalau kadim tidak ada yang cipta dia karena tidak didahului oleh ketiadaan. Nah, misalnya di dalam pemahaman sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan tentang ada 8 yang kadim, adalah zat dan 7 sifat-sifat. Ya. Dan tidak dalam bentuk inherent satu dengan yang lainnya, identik satu yang lainnya. Artinya satu misdak itu satu sebenarnya. Tidak seperti itu pemahaman. Ya. Kalau kita misalnya tidak terima ini, meskipun kita membahasnya dari dalam ilmu kalam, tinggalkan. Kayak seperti itu. Nah, kalau filsafat dia mulai dari luar dulu. Dari luar membahas terkait masalah hukum-hukum wujud, kemudian membagi lagi wujud mungkin dan wujud wajib, dan bagaimana hukum-hukumnya, semua itu langsung. Kemudian terakhir membahas wujud wajib. Apakah wujud wajib bisa 1, bisa 2, bisa 3, lebih dari ini dan seterusnya dan sifat-sifatnya. Nah, seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah masuk pada ketuhanan nantinya. Ya. Jadi karena dia berasal dari luar, jadi bisa berakhir materialisme atau ilahiyah. Filsafat itu. Nah, irfan begitu juga, dia mengantar kita memahami realitas. Jadi irfan juga urgennya mengantar kita kepada pemahaman terhadap hakikat, terhadap realitas. Nantilah kita banding-bandingkan mana yang benar. Apakah pandangan mutakallimin, yakni para ilmuwan ilmu kalam yang benar terkait masalah realitas, ataukah filosof benar terhadap realitas, ataukah urafa yang benar terhadap realitas. Kayak seperti itu. Jadi semuanya memberikan ma'rifat kita.
mengantar kita kepada ma'rifat yang benar. Semua punya klaim terhadap kebenaran. Makanya kita dulu atau mereka dulu yang belajar irfan itu ada namanya kitab Tamhidul Qawaid, kitab irfan pertama yang dipelajari kalau orang nyantri istilahnya hauzah ilmiah. Ya, jadi setelah dia melewati pelajaran filsafat baru masuk bahas ilmu irfan. Itulah kitab yang pertama dipelajari, At-Tamhidul Qawaid. Dari segi teks Arabnya susah, ya, dari segi teksnya saja susah, memahaminya juga susah. Itu perdebatan sengit antara filosof dengan urafa di sini. Jadi dibuat semacam perdebatan, satu dengan yang lain mengutarakan dalilnya untuk mengalahkan yang satu, dan yang satu menjawab untuk mengalahkan yang lainnya. Itu kitab Tamhidul Qawaid. Ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya semua ilmu-ilmu itu dipelajari, tujuan akhirnya menyampaikan kita kepada hakikat yang sebenarnya. Kita belajar sejarah juga seperti itu misalnya. Makanya tetap harus ada analisis terhadap informasi berhubungan dengan sejarah. Kadang sejarah itu dibuat sesuai dengan keinginan penguasa. Ya. Makanya terkadang apa yang terungkap di kitab-kitab sejarah itu bersesuaian dengan keinginan penguasa zaman tersebut. Boleh jadi ada yang menyimpang sebenarnya dari kebenaran sejarah. Ya. Seperti itu. Jadi kita belajar irfan nanti ini juga akan mengenal hakikat realitas. Kalau irfan nazari, dia akan memberikan kita gambaran tentang sistem eksistensi. Ya, sama dengan filsafat, itu memberi gambaran kita terhadap sistem eksistensi. Kalau filsafat amali, bagaimana dia mengarahkan kita di dalam menyikapi nilai-nilai baik dan buruk di dalam berperilaku. Ya toh? Itu filsafat amali. Filsafat akhlak bisa disebut juga filsafat akhlak. Kalau irfan amali mengarahkan kita bagaimana menapaki perjalanan menuju Tuhan dari tahap-tahap, dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya irfan ini penting dipelajari. Ya. Boleh jadi pandangan irfan ini yang benar ketimbang pandangan filsafat. Boleh jadi pandangan irfan ini yang benar ketimbang pandangan kaum ahli kalam. Atau boleh jadi jalan irfan ini atau jalan tasawuf ini yang lebih mengantar kita kepada jalan kebersihan diri ketimbang misalnya akhlak filsafat kah atau akhlak yang biasa. Ya, seperti itu. Oke? Sudah? Ya, kita lanjut. Nah, seperti tadi ini definisi dari Ibnu Arabi, kan dia punya definisi berhubungan dengan tasawuf amali. At-tasawuf al-wuqufu ma'al adabis syar'iyyah zahiran wa batinan wa hiyal khulqul ilahiyah. Tasawuf yakni
konsisten, istiqamah dengan adab-adab syariat Islami secara lahir dan batin, bukan cuma secara lahir saja tapi batinnya juga harus diperhatikan. Dan itu semua adalah akhlak ilahiyah, berakhlak dengan sifat-sifat kesempurnaan ilahi. Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan tentang makna istilah irfan. Dengan membahas masalah makna istilah irfan ini, kita akan sedikit melihat ada perbedaan antara istilah irfan dan tasawuf. Meski sebenarnya kadang sama saja orang mempersepsinya sama saja, tapi ada juga pandangan yang membedakannya. Nah, dari segi bahasa tidak ada permasalahan, tidak ada pertentangan, karena memang irfan ini ya istilahnya dari ma'rifat itu, ya, arafa ya'arifu, merupakan keluarga dari bahasa ma'rifat, arif dan ma'ruf, yakni berhubungan dengan pengetahuan. Arafa artinya mengetahui, ya, irfan artinya pengetahuan. Oleh sebab itu irfan tidak mempunyai permasalahan dari aspek bahasa, tidak sebagaimana tasawuf tadi. Ya. Nah, kalau kita periksa karya-karya urafa klasik, sebenarnya kata irfan ini tidak terlalu terpakai. Yang lebih banyak dipakai adalah lafaz tasawuf dan sufi. Akan tetapi Ibnu Sina, filosof Ibnu Sina, ya, dia memakai kata irfan di dalam pembahasannya tentang permasalahan maknawi dan spiritual. Beliau di dalam kitab Al-Isyarat wa Tambihatnya di bagian ke-9 dalam nama 9 itu justru tidak menggunakan sama sekali kata sufi dan tasawuf. Tetapi beliau di dalam berhadapan dengan tasawuf ini berulang menggunakan kata irfan, kata arif. Ya. Nah, dengan memperhatikan poin akhir ini di dalam mencari makna daripada istilah irfan dalam karya-karya para urafa, maka kita misalnya tidak bisa mungkin langsung mendefinisikan atau mendapatkan kata irfan, tapi kita dengan melihat mereka memberikan pengertian kata arif, ya, maka secara alami juga kita sudah memperoleh pengertian irfan. Ya, irfan, arif, ma'rifat itu semua adalah satu akar kata. Nah, tetapi kemudian di dalam menelusuri pengertian arif ini, demikian pula irfan sebagaimana tasawuf, ya, kita akan bertemu dengan berbagai pengertian.
Jadi ini sudah istilah ya. Kalau dari segi bahasa tadi itu tidak ada perbedaan. Dari segi istilah ya akan terdapat perbedaan. Misalnya Bayazid Bastami. Jadi Bayazid Bastami itu ma'ruf di kalangan ahli tasawuf. Bayazid Bastami. Nah, kita juga sangat urgen itu mempelajari tasawuf karena model masyarakat kita di sini di Indonesia ini banyak yang suka tasawuf. Di samping itu kita juga berhadapan dengan mistis Hindu misalnya, mistis Buddha, mistisisme Hindu, mistisisme Buddha, mistisisme Kristen dan lain sebagainya. Ya, harus kita pahami mistisisme Islam. Nah, Bayazid Bastami itu wafat tahun 261 Hijriah. Dalam menjelaskan kata arif berkata, adna sifatil arif an tajri fihi sifatul haqqi wa yajri fihi jinsur rububiyah. Artinya paling minimalnya sifat arif itu bahwasanya berlaku padanya sifat Tuhan terhadap dirinya, berjalan atau berlaku sifat Tuhan pada dirinya, serta mengalir jenis rububiyah pada dirinya. Nah, ini juga tidak memberikan pengertian ma'rifat, tapi amali, irfan amali. Jadi arif adalah berlaku atau berjalan sifat hak subhanahu wa ta'ala pada dirinya dan mengalir jenis rububi pada dirinya. Jenis rububi ini itu muncul dalam bentuk karama-karama biasanya pada seorang arif atau sufi, karama-karama. Kesaktian kalau kita biasa dengan bahasa Indonesia, kesaktian. Cuma beda dengan sihir. Kalau sihir bisa dipelajari, kita bisa belajar sihir, kemudian kita bisa melakukan ilmu sihir itu, mempraktekkannya. Tapi kalau karamah semacam anugerah Tuhan yang mana diberi bagi seorang sufi dikarenakan kedudukan yang dicapai di dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Karamah dengan? Oh iya, karamah, mukjizat, ilham. Ya, semuanya ini ya satu dengan yang lain mempunyai kemiripan. Karamah kadang dinisbahkan kepada orang biasa misalnya. Maksudnya orang biasa ini yakni orang biasa yang melakukan penyucian diri dan mempunyai kemampuan bersifat tidak fisik tapi metafisis atau supranatural, ya, karamah. Misalnya dia bisa mengubah sesuatu menjadi emas, ya, dia bisa mengubah sesuatu menjadi emas, karamahnya. Atau kalian pernah lihat filmnya Sunan Kalijaga? Pernah semua kan?
Jadi ada satu yang jago kesaktian, dia susun itu telur tuh, ya. Jadi tanpa misalnya bertumpu pada satu tempat, tersusun di udara itu telur. Kesaktiannya, kayak karamanya Sunan Kalijaga, dia ambil satu persatu itu telur, tuh, terpisah-pisah tapi tidak jatuh setiap masing-masing. Ya tuh, pernah lihat filmnya itu kan? Ya. Karamah bisa kita katakan jadi orang biasa. Seperti misalnya itu tadi, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi mendapatkan kemampuan supranatural. Ya. Itu disebut karamah. Tapi kalau ilham ini biasanya disebahkan kepada wali, ya, di mana ilham bentuknya ma'rifat, pengetahuan. Kalau kita lihat itu penggunaan ilham di dalam ayat suci Al-Quran dan hadis itu berhubungan dengan pengetahuan. Jadi misalnya Tuhan mengilhamkan kepada ibu Nabi ibu Nabi Musa, supaya menyimpan Nabi Musa itu di peti dan mengalirkannya di laut. Ya. Itu ilham. Dan seperti misalnya dinisbahkan kepada manusia-manusia suci sesuai dengan pengetahuan atau mazhab tasayyuh, itu ilham. Ya. Kalau mukjizat itu kepada para nabi biasanya. Jadi mukjizat itu kepada para nabi, dia dinisbahkan kepada para nabi. Tapi tiganya itu mempunyai kemiripan, yakni keluar dari hukum fisik. Artinya tidak sesuai artinya keluar dari hukum fisik, hukum materi. Seperti misalnya tidak terbakarnya Nabi Ibrahim disebut mukjizat karena dia nabi. Ya. Kalau misalnya saya yang kalian bakar tidak terbakar, ya toh, tapi pasti ini terbakar. Kalau saya bakar, kalian bakar saya pasti terbakar. Ya. Tapi kalau kalian bakar saya tidak terbakar, kalian bilang karamah. Ya. Ya, karena saya bukan seorang nabi. Ya, tapi kalau masalah misalnya ilham, masalah pengetahuan. Misalnya saya bisa tahu dengan saya disampaikan, ada yang menyampaikan kepada diri saya, misalnya malaikat yang sampaikan. Jadi ilham ini seperti agak berhubungan dengan wahyu. Ya. Jadi wahyu dan ilham itu sama. Kalau karamah dengan mukjizat, oke? Ya. Jadi karamah dengan mukjizat ini padanannya atau ininya. Tapi kalau ilham dengan wahyu. Wahyu itu tentang ma'rifat, ilham juga tentang ma'rifat, pengetahuan. Oke, saya kira kita sudah cukup dulu. Ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Tadi kita sudah jelaskan adna sifatil arif antajri fihi sifatul haq wa yajri fihi jinsur rububiyah. Artinya terdapat karamah-karamah pada dirinya dan juga sifat-sifatnya itu sudah mengalir sifat-sifat Tuhan ya pada dirinya. Jadi dia harus orang baik, orang mulia ya, seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan sambung ini sedikit lagi. Nanti kalau berikutnya kita akan masuk pembagian irfan amali dan nasari, penjelasan secara pendek. Ya, terus nanti pembahasan secara global. Ya, sebelum memasuki pembahasan sedikit sejarah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاء